Halo, ketemu lagi bersama Miss Baby. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Hayo di sini, siapa yang sudah bertemu dengan kupu-kupu secara langsung? Apakah kamu pernah melihat kupu-kupu? Atau kamu sudah pernah memegang kupu-kupu atau menangkap kupu-kupu ya? Coba kamu perhatikan, kupu-kupu itu cantik atau enggak ya? Yaps, betul. Kupu-kupu adalah salah satu serangga yang memiliki sayap yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh selama proses pertumbuhan. Jadi kupu-kupu itu memiliki perubahan bentuk tubuh selama proses pertumbuhannya. Jadi kupu-kupu itu terlahir, sebelumnya itu bukan kupu-kupu teman-teman. Tapi apa ya? Oke, metamorfosis ini sangat penting teman-teman karena dapat mengurangi kompetisi makanan. Karena serangga-serangga besar itu umumnya memiliki atau mempunyai selera makan yang sama. Jadi kalau kupu-kupu bermetamorfosis dengan berbeda-beda dapat mengurangi persaingan makanan atau rebutan makanan ya. Nah, selanjutnya pentingnya metamorfosis adalah untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Dengan adanya perubahan bentuk tubuh dapat terbebas dari ancaman pemangsa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, hormon sangat penting dalam mengendalikan transformasi organisme selama metamorfosis. Lalu yang kedua adalah genetik atau faktor keturunan dari kupu-kupu tersebut. Lalu yang terakhir adalah faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga ketersediaan makanan yang ada di lingkungan kupu-kupu hidup. Nah, proses metamorfosis yang pertama itu adalah tahap telur. Jadi, salah satu hal yang terpenting dalam siklus hidup kupu-kupu adalah tahap telur. Selama fase ini, kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya di tempat yang telah dipilih dengan seksama. Biasanya di bagian bawah daun tanaman inangnya. Lalu di sana telur akan berkembang biak dan menunggu waktu untuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap ulat. Ulat kecil yang sangat berbeda dari kupu-kupu dewasa muncul setelah telur menetas. Pada tahap ini, ulat disebut sebagai larva dan mengalami perkembangan yang cepat sekali hingga melanjutkan ke proses metamorfosis selanjutnya. Jadi, siapa di sini yang sudah tahu kalau ulat itu ternyata asal muasalnya adalah kupu-kupu? Oke, lanjut. Tahap selanjutnya adalah tahap kepompong. Ulat akan mencari lokasi yang aman untuk memulai tahap berikutnya, yaitu berubah menjadi kepompong. Setelah ia makan cukup banyak dan tubuh menjadi dewasa, tubuh ulat telah mengalami modifikasi yang cukup dramatis pada tahap ini. Coba bayangin, dari ulat bisa menjadi kepompong yang menyangkut di pohon. Nah, tahap terakhir adalah tahap imago atau tahap kupu-kupu. Sudah saatnya kupu-kupu keluar dari kepompongnya dan memulai hidup baru. Setelah mengalami metamorfosis yang luar biasa di dalamnya, fase ini adalah fase dewasa yang juga dikenal sebagai fase imago. Fase imago adalah fase di mana kupu-kupu sudah siap untuk menjalani kehidupannya sebagai kupu-kupu yang cantik. Nah, untuk menghargai dan menjaga hewan-hewan kecil non elok ini, pertama kita harus memahami siklus hidup mereka. Jadi kalau kamu sudah tahu ulat itu akan menjadi kepompong terus menjadi kupu-kupu, jadi jangan ganggu ulat ya, nanti tidak jadi kupu-kupu. Selain membantu kupu-kupu, kita juga menjaga keseimbangan ekosistem
secara keseluruhan dengan menjaga habitatnya. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Teman-teman bisa paham apa sih itu metamorfosis kupu-kupu dan kenapa kita harus mengetahuinya. Jadi setelah ini jangan lupa sayangi serangga, sayangi kupu-kupu. Bye-bye.